Halo semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas 5 PR besar yang harus dicapai Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Sebuah cita-cita yang kita dambakan bersama, sebuah mimpi besar yang membutuhkan kerja keras dan dedikasi dari seluruh elemen bangsa. Namun, jalan menuju 2045 bukanlah jalan yang mudah. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan hanyalah segelintir permasalahan yang masih menghantui. Tapi saya percaya, dengan semangat gotong royong dan tekad yang kuat, kita bisa mengatasi semua tantangan tersebut. Mari kita mulai. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perencanaan. Pendapatan per kapita harus setara dengan negara maju. Ini berarti kita perlu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor ekonomi. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Tanpa peningkatan pendapatan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan besar kita. Peningkatan pendapatan per kapita bukan hanya tentang angka, tapi tentang peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Ini mencakup akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Bayangkan, dengan pendapatan yang lebih tinggi, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas akan semakin mudah. Anak-anak kita akan mendapatkan pendidikan terbaik, dan masyarakat akan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Lapangan pekerjaan yang layak akan semakin terbuka lebar, memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi diri. Ini akan menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan inovatif. Namun, peningkatan pendapatan per kapita tidak akan terwujud tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Investasi yang merata di berbagai sektor, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kunci utama. Kita perlu memastikan bahwa semua sektor ekonomi mendapatkan perhatian yang sama. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat akan memastikan bahwa kita memiliki tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar global. Ini adalah tantangan besar, tapi bukan berarti mustahil. Dengan kerja keras dan dedikasi, kita bisa mencapai tujuan ini. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat, kita bisa mewujudkan mimpi ini. Semua pihak harus bekerja sama dan berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Mimpi untuk mencapai pendapatan per kapita setara negara maju bukanlah isapan jempol belaka. Ini adalah tujuan yang bisa kita capai bersama dengan kerja keras, perencanaan yang matang, dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Kedua, kemiskinan harus menurun dan ketimpangan harus berkurang. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Ini akan memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang tertinggal, semua mendapatkan hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Kita tidak ingin melihat lagi saudara-saudara kita terbelenggu dalam jerat kemiskinan. Pemandangan anak-anak yang tidak bisa sekolah dan keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar harus menjadi masa lalu. Kita ingin melihat anak-anak Indonesia tumbuh dengan gizi yang cukup, mendapatkan pendidikan yang layak, dan bermain di lingkungan yang aman. Mereka adalah masa depan bangsa yang harus kita jaga dan lindungi, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi. Setiap anak harus memiliki peluang yang sama untuk sukses, tanpa terkecuali. Untuk itu, program-program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkelanjutan harus terus digalakkan. Bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi adalah kunci untuk mengangkat mereka dari kemiskinan. Akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur harus diperluas dan dipermudah, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal. Pembangunan yang merata akan membawa perubahan signifikan bagi mereka, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal. Mereka juga berhak mendapatkan perhatian dan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketimpangan ekonomi juga harus menjadi perhatian serius. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin harus dikurangi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
pemerataan pembangunan, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, serta penguatan sektor informal adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Ini akan membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Serta penguatan sektor informal adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Dukungan terhadap sektor ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian. Ingat, kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari pembangunan. Dengan bekerja bersama, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera untuk semua. Chapter 3. Indonesia di panggung dunia, membangun kepemilikan dan pengaruh. Ketiga, kepemilikan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional harus meningkat. Ini bukan hanya tentang kehadiran fisik di berbagai forum internasional, tetapi juga tentang bagaimana dapat mempengaruhi kebijakan global dan menjadi suara yang diperhitungkan. Di era globalisasi ini, Indonesia tidak bisa lagi menjadi penonton pasif. Kita harus aktif berpartisipasi dalam berbagai inisiatif global, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Kita harus menjadi pemain aktif yang turut menentukan arah dan dinamika dunia. Ini berarti kita harus siap untuk berkolaborasi dengan negara lain, berbagi pengetahuan, dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah global. Peningkatan peran Indonesia di organisasi-organisasi internasional, diplomasi yang proaktif, dan penguatan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain adalah beberapa langkah penting. Kita harus memastikan bahwa suara kita didengar dan kepentingan kita diperhatikan. Kerjasama ekonomi yang kuat akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Ini termasuk penandatanganan perjanjian perdagangan, delegasi bisnis ke luar negeri, dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Kita memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang disegani dan dihormati di kancah dunia. Kekayaan alam yang melimpah, seperti sumber daya alam yang berlimpah, keindahan alam yang memukau, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, adalah aset yang harus kita jaga dan manfaatkan dengan bijak. Sumber daya manusia yang besar juga merupakan kekuatan kita. Dengan populasi yang besar dan tenaga kerja yang terampil, kita memiliki potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di dunia. Budaya yang kaya adalah modal berharga yang harus kita manfaatkan. Kebudayaan kita yang beragam dan unik dapat menjadi daya tarik tersendiri di mata dunia, memperkuat identitas kita sebagai bangsa yang berdaulat dan berbudaya. Namun, untuk mencapai itu semua, kita harus memperkuat fondasi internal terlebih dahulu. Stabilitas politik dan keamanan, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta pemberantasan korupsi adalah prasyarat mutlak. Tanpa fondasi yang kuat, kita tidak akan mampu bersaing di panggung dunia. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum kita. Pemberantasan korupsi adalah prasyarat mutlak. Korupsi adalah penghalang utama bagi pembangunan kemajuan. Dengan memberantas korupsi, kita dapat memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Dengan fondasi yang kokoh, Indonesia akan semakin percaya diri untuk melangkah dan bersaing di panggung dunia. Kita akan mampu menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada untuk kemajuan bangsa dan negara. Chapter 4. Sumber daya alam, berkah atau musibah. Keempat, daya saing sumber daya alam Indonesia harus ditingkatkan. Kita semua tahu Indonesia dianugerahi dengan kekayaan alam yang luar biasa. Namun, seringkali kekayaan ini menjadi sumber masalah karena pengelolaan yang buruk dan eksploitasi yang berlebihan. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi industri, penerapan teknologi yang ramah lingkungan, dan pengelolaan yang berkelanjutan adalah kunci utama. Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Kita harus menjadi pemain utama dalam industri pengolahan dan manufaktur. Dengan begitu, sumber daya alam akan benar-benar menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Chapter 5. Menuju masa depan hijau, tantangan emisi nol. Kelima, emisi gas rumah kaca harus menurun menuju ke zero emission. Perubahan iklim bukanlah isapan jempol belaka. Dampaknya sudah kita rasakan saat ini, mulai dari cuaca ekstrem, bencana alam, hingga krisis air bersih.
Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, transisi menuju energi terbarukan harus dipercepat. Pemanfaatan energi surya, angin, dan air harus terus ditingkatkan. Di sisi lain, deforestasi dan degradasi hutan harus dihentikan. Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis harus digalakkan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mewariskan bumi yang lestari bagi generasi mendatang. Outro Indonesia Emas 2045, sebuah ikrar, sebuah harapan. Itulah 5 PR besar yang harus dicapai Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah perjalanan yang mudah. Namun saya percaya, dengan semangat gotong royong, kerja keras, dan dedikasi dari seluruh elemen bangsa, mimpi kita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera akan tercapai. Semoga kita semua bisa berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.